warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah musalla al-musyarrafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan di hari kiamat kelak mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Minggu yang ke berapa? 2. Minggu yang pertama saya enggak nyampaikan. Minggu kedua apa? Ustaz Wonoto. Minggu kedua Pak. Tematik hadis. Lupa nih Wonoto nih. Saya coba mengutip hadisnya dari Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan sahih ya. Karena ada di sini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi nomor hadisnya enggak ada di sini. Imam An-Nasa'i, Al-Hakim ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama. Berapa hadis Ustaz Wonoto? 5. Banyakan. Hadis yang pertama temanya di sini mengungkit sedekah. Temanya ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan nanti dicek Al-Baqarah surat yang ayat yang ke 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan batalkan sedekah kalian dengan dua ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, bil manni wal adza. Saya mengingatkan saja, mungkin sudah sering mendengar. Yang pertama itu nyebut-nyebut begitu, dan sering saya sampaikan. Nah, di sini saya coba ambil tema itu, mengungkit sedekah. Diusahakan kalau kita berinfak, bersedekah, udah Allah saja dah yang lihat kalau bisa. Namun namanya manusia ingin dipuji, dilihat orang. Biasa bisikan iblis syaitan, laknatullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini enggak disebutin nomornya Pak Haji. Mohon maaf ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sahih. Saya hanya patokan dengan rujukan saya Irsyadul Ibad ya, terjemahnya yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbari. Mudah-mudahan sahih.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Salasun, ada 3 orang, la yukallimuhumullah, Allah nggak mau ngomong sama dia nih orang ini. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ini hadis riwayat Muslim di sini. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah pun tidak akan melihatnya. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikannya di dunia. Jadi dibiarin sesat, berbuat maksiat, dibiarin sama Allah. Allah wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan. Kalau sudah begitu kan, subhanallah, Allah sudah lepas, nggak mau menunjuk, memberi hidayah. Jangan sampai dah. Lantas Rasulullah bersabda, walahum azabun alim, dan bagi mereka azabun alim, siksa yang pedih, komplit ini. Sudah nggak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat nanti, tidak dilihat oleh Allah, dan Allah tidak mensucikan, dibiarkan sesat. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-musbilu izarahu wal mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa minnahu. Wal munfiqu sil'anahu bil halafi al-kadhibi. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang itu adalah orang yang menurunkan di sini. Nih, orang yang menurunkan kain sarungnya sampai ke bawah mata kaki. Jadi sampai apa sih ya? Keseret-seret ke tanah ya. Ada najis ya. Ya kan dia? Bisa bilang yang najis. Iya. Ketika perempuan pakai baju yang tinggi, Ya. karena kan itu debu. Debu ya. Ini sarung baju. Sarung di sini. Ya. Saya hanya menyampaikan saja. Yang pertama, orang yang, jadi kalau pakai kain sarung itu di bawah mata kaki. Jadi mungkin yang keseret-seret kali ya baju ya. Maksudnya begitu. Kalau di bawah mata kaki sedikit mungkin nggak apa-apa, cuman diusahakan di atas, takut namanya kita jalan pakai sarung baju ya mungkin ya. Akhirnya mungkin sholat tidak diterima karena pakaian yang dipakai itu najis, mungkin begitu, sehingga Allah tidak akan seperti itu tadi. Sombong itu kan? Sombong ya. Oh. Tradisi sana kalau pakai di bawah mata kaki itu sombong. Bangga diri, bangga gitu kali ya. Kebesaran atau gimana dia? Sombong ya. Ya mungkin seperti itu, sehingga Rasulullah mengkaitkan tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan dan disiksa komplit ini. Yang kedua, kacamatanya buram ini mas, jangan yang ini kacamatanya, nggak jelas berarti. Positif itu, ini normal ya? Boleh ya mas? Sudah positif, maaf ya, ini agak. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yu'ti syai'an illa minnah. Jadi
Pengungkit yang tidak memberi sesuatu kecuali dengan mengungkit-ungkit, nggak ngasih tapi merasa mengasih gitu. Domongin melulu gitu. Doyan ngungkit-ngungkit, apa sih ya, senang membuka aib, ngungkit-ngungkit pokoknya. Biasanya di sini negatif. Jangan dah ya. Sekalipun kita disakiti, nggak usah dibuka aib-aibnya dia, tidak usah. Pengungkit yang tidak memberi sesuatu kecuali dengan mengungkit. Apa baca ini? Hobinya ngungkit gitu ya. Padahal dia nggak banyak memberi. Ya, Assalamualaikum. Ini dikaitkan dengan tidak diajak bicara, ini berarti apa Ustaz? Pengungkit yang tidak memberi, la yu'ti syai'an illa minnah. Hobinya ngungkit kesalahan orang kah, aib orang kah, atau kejelekan orang. Apalagi urusan sedekah, dia nggak pernah ngasih tapi merasa diri ngasih, ngungkit lah gitu. Allah alam itu. Padahal dikaitkan dengan tadi, Allah tidak akan berbicara suka membuka ya, Pak Haji ya. Orangnya suka membuka aib orang ya. Sering ngegosip. Allah alam. Jangan Bu ya. Yang bapak-bapak juga ya, jangan suka ngegosip. Termasuk di sini yang ketiga, kalau kita sedekah, kalau kita berinfak, kalau kita bantu orang, sudahlah ikhlas karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah saja yang melihat, Allah saja yang menilai. Bisa enggak? Dilatih. Tanpa dilatih susah. Ada orang karakternya itu kalau sedekah nggak dilihat orang itu nggak ada yang kurang kayaknya. Tapi kalau pas dilihat orang, wah bangga itu. Ada karakter seperti itu. Mudah-mudahan kita jadi orang yang termasuk 7 golongan orang yang bakal dinaungi oleh Allah. Di antaranya saya sampaikan itu orang yang memberi, tangan kanan memberi sampai tangan kirinya tidak mau tahu. Artinya apa? Ikhlas benar tuh kalau sedekah. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak suka mengungkit-ungkit apa yang telah kita beri. Amin ya Allah ya Rabb. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah, tidak diberi kasih sayang oleh Allah, tidak dibersihkan dosanya, disiksa malah. Siapa yang ketiga? Al-munfiqu sil'atan bil halafil kadhibi. Orang yang menjual barang dagangannya dengan banyak sumpah bohong. Itu jadi andalan tuh, biar orang mau beli pakai sumpah-sumpah lah. Sumpah ini tadi ditawar orang Bu 30.000, padahal nggak ada yang nawar. Ibu nawar 25, sumpah dari Allah tadi ada yang nawar 30.000. Nah ini jualannya, berdagangnya di sini kata Rasulullah banyak sumpah bohongnya. Kalau nggak dikasih bumbu sumpah bohong, takut nggak laku. Namanya Allah dibawa-bawa untuk kebohongan. Inilah 3 orang yang tidak bakal komplit dah nih, dicueki ya Pak Ji. Jangan sampai dah ya. Ya. Orang yang
pakai apa? Di sini menurunkan kain sarungnya sampai ke bawah mata kaki. Ini kalau disamakan dengan ada di sana sombong, kata Rasulullah masuk ini. Jadi kata Rasulullah, kalau hatinya ada sedikit kesombongan itu tidak bakal masuk surga. Yang kedua, gemar mengungkit apapun itu. Kebaikannya dia sering diungkit-ungkit, apalagi keburukan orang, hobinya mengungkit-ungkit. Yang ketiga, orang yang menjual barang dagangan banyak sumpah bohongnya. Jadi dia jadi andalan tuh, bohong, sumpah nama Allah disumpah buat kebohongan biar laku. Ya tadi contohnya, mungkin yang ahli dagang paham itu. Penjual kadang kalau nggak diyakinkan kan nggak mau beli gitu ya. Nama Allah lah dibawa-bawa. Sumpah bu, tadi ada yang nawar 50.000, padahal nggak ada. Hadis yang kedua, hadis riwayat Al-Hakim. Ya, mudah-mudahan ini sahih. Saya pegangannya hanya kitab Irsyadul Ibad kan gitu. Berarti nanti ulama besar apakah iya mengutip hadis yang tidak sahih. Irsyadul Ibad ini pengarangnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamah sirfan." Salah satu, ada tiga orang lagi nih. Salah satu la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamah. 3 orang yang Allah tidak menerima amal sunnahnya, sirfan, amal sunnah dan amal wajibnya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Siapa orang ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirfan wala adlan akun wa mannanun wa mukadzibun bil qadri. Wala adlan akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya, sekalipun ahli ibadah. Misal, tapi biasanya kalau orang ahli ibadah sama orang tua itu biasanya takzim itu, menghormati itu. Biasanya orang-orang anak-anak yang berani sama orang tuanya itu jarang ibadah biasanya. Ini saya duga aja Pak Haji, ya. Belum survei sih. Mungkin Ustaz Waroto nanti coba disurvei. Apakah benar ada keterkaitan? Saya kebetulan tesis saya itu Pak Haji, jadi saya coba melihat pendidikan agama orang tua dengan akhlak. Itu ada kaitannya ternyata. Jadi ketika orang tuanya itu tidak pernah anak suruh sholat, tidak pernah orang tuanya tidak suruh membaca Quran, nanti akan memberi efek kebanyakan anaknya itu tidak memiliki akhlak. Itu tesis saya, Pak. Mudah-mudahan itu benar Pak Haji ya. Ada keterkaitannya. Cuma dibantai habis Pak Haji saya di sidang itu. Habis dah saya. Begitulah Pak Haji ya. Kalau sidang ya, masih ingat Pak Haji ya? S1 ya. Itu udah capek-capek dibantai habis itu. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ya tidak diterima amal sunnahnya maupun wajibnya di hari kiamat. Percuma dah bahasanya gitu. Ibadahnya terhapus, nggak ada. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya. Makanya diusahakan, ini orang tua diusahakan sekalipun anaknya tidak menurut, udah yang penting disuruh sholat, disuruh baca Quran. Pokoknya orang tua harus ada andil menegur. Ini survei saya kemarin itu.
Kalau orang tua sudah mencueki anaknya, tidak sholat didiemin, tidak mau ngaji didiemin, nanti akan membawa implikasi anak itu akhlaknya, artinya di segi ibadahnya itu turun. Udah suruh aja sholat, nak sholat. Kalau masih kecil bisa kita sapet, kita suruh, tapi kalau gede udah ngomong aja sholat. Yang penting kita ada omongan. Mudah-mudahan itu menjadi ya bebas kita dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menyuruh. Ya. Dia mau nurut udah gede kan susah ya. Kita nggak mungkin kan nyampet kan. Adik sudah gede, dia sholat. Kalau disabet ngelawan dia sama saya. Dia sholat. Nggak sholat udah biar nanti kita sudah menegurnya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dijelas sekali dalam ayat Quran pun demikian. Yang kedua, wamannanun, pengungkit pemberian, sukanya mengungkit-ungkit, nyebut-nyebut yang sudah diberikan kepada orang. Gitu. Pengungkit pemberian, ngasihnya sih kecil, tapi kalau ngomong disebarinya banyak. Sodakoh 1 semen di musola, ngomongnya sana tetangga itu musola, kalau saya nggak nyumbang juga nggak jadi. Padahal nyumbangnya cuma 1 semen misal. Ada orang yang karakternya seperti itu. Memberi itu kalau nggak disampaikan ke orang nggak apa ya, nggak terserah, ada begitu. Mudah-mudahan kita jangan disampaikan dijadikan orang seperti itu. Kita ikhlas saja, Allah saja yang melihat amal kita, Allah saja yang menilai amal kita. Luar biasa itu. Orang yang seperti itu saya sampaikan kemarin itu, insya Allah termasuk 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak gampang memang. Kita gampang mengucapkan ikhlas. Kayak sabar ya, sabar kalau kena musibah. Giliran tertimpa musibah, nggak bisa itu, prakteknya itu berat. Saya alami sendiri. Salah apa ya Allah, kan begitu. Cuman istighfar, astagfirullahaladzim, ini iblis ini. Ikhlas kadang prakteknya memang susah, tapi memang harus dilatih dan minta kepada Allah diberikan keikhlasan. Kita berusaha supaya ikhlas, tapi nggak pernah minta sama Allah doa diberi keikhlasan, susah juga. Kita nyuruh anak kita suruh sholat, suruh ngaji, tapi kita nggak pernah doa. Makanya luar biasa Pak Haji itu, Robbi habli minas sholihin. Doa. Kita nyuruh anak sholat, ngaji, tapi kita tambahkan tuh Robbi habli minas sholihin. Itu doanya siapa tuh Bu? Nabi siapa sih? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangin tuh, seorang Nabi Rasul doanya masih tetap Robbi habli minas sholihin. Rabbis ali muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu contoh. Doa itu wajib. Kita berusaha iya, tapi doa sama Allah minta dibantu iya. Sama-sama wajib, harus. Jangan sombong. Nggak pernah doa sama Allah. Pokoknya kan ada hadis apa itu, orang yang nggak minta sama Allah itu tanda orang yang sombong. Yang ketiga, siapa orang yang Allah tidak akan menerima amal sunnah dan amal wajibnya dari kiamat? Wa mukadzibun bil qadri, orang yang tidak percaya adanya takdir Allah. Nggak percaya. Contoh, pagi ini usaha
dapat 100.000, ngomel-ngomel lah. Gimana sih? Kayak ngeluh, tidak percaya, padahal itu Allah Subhanahu wa taala hari itu memberikan rezeki 100.000. Ini contoh saja, Allah alam. Takdir Allah. Orang yang tidak percaya, contohnya kayak apa lagi, Baji? Orang yang tidak percaya takdir Allah, Baji. Apa, Baji? Hah? Anaknya meninggal, misal. Ini salah saya ini kayaknya. Kurang cepat ke rumah sakit kali ini. Gitu. Jadi nggak percaya kalau kematian itu menjadi takdir dari Allah Subhanahu. Ini salah dokter ini. Saya bawa IGD, kurang cepat penanganannya nih, sehingga anak saya meninggal. Contoh. Padahal kematian itu menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak percaya takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis terakhir, 3 saja sebenarnya ya. Agak siang udah. Dari ini hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Mudah-mudahan sahih, benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? La yadkhulul jannah khabbun wala najilun wala mannanun. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Khabbun, tukang tipu, penipu, pembohong, gemar bohong, gemar nipu. Sudah jadi karakternya. Kalau sudah jadi karakter itu sudah ke dalam, Baji ya. Udah jadi kebiasaan jiwanya ya, Baji ya. Apa betul? Watak ya. Udah wataknya, sudah sifatnya agak susah dirubah biasanya itu. Jadi kalau nggak bohong, kalau nggak nipu tuh nggak enak kayaknya. Itu udah bahaya kalau sudah seperti itu. Khabbun, penipu, pembohong, pendusta. Wataknya, sifatnya, karakternya orang itu bohong, menipu, dusta. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak bakal tuh orang seperti itu masuk surga. Yang kedua, wala nazilun. Di sini diartikan bakhil, pedit, pelit, apa ya? Oh, Baji, apa lagi, Baji? Kikir, bakhil. Saya sampaikan ya ayat ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau anggap harta yang kalian kikirkan, yang kalian bakhilkan. Saya sampaikan di Masjid Ar-Rayyan, itu baik bagi kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu harta yang kalian kikirkan, yang kalian bakhilkan bakal dikalungkan di lehernya. Ini Allah langsung yang ngomong, yang berfirman. Hati-hati itu ya. Kalau kita punya harta, mohon maaf Haji ya, punya banyak di bank, ada bangunan musola misal, diam aja. Itu hati-hati itu. Khawatir, kata Allah, harta yang kalian kikirkan, harta yang kalian bakhilkan, kata Allah, bakal dikalungkan di lehernya, dikalungin. Alias apa? Neraka tuh, jadi api. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Pernah saya sampaikan Baji ya di sini ya, sering ya Baji ya. Saya hanya mengingatkan saja, bakhil. Yang ketiga, makanya kalau ada orang ahli ibadah, rajin sholatnya, tapi masih pelit, itu hati-hati itu. Jangan-jangan sholatnya belum diterima tuh. Karena kalau orang rajin ibadah itu biasanya gitu ya, nyah-nyoh-nyah apa ya, suka memberi biasanya itu orang. Jadi hasil dari ibadah rajin itu, bukti diterimanya diantaranya orangnya itu nggak bakhil, nggak kikir, suka menolong gitu orangnya biasanya.
Makanya kalau ada orang sunnahnya rajin, baca Qur'annya rajin, masih pelit, itu coba dikoreksi itu sholatnya. Ya kalau nggak punya mungkin maklum ya, orang nggak punya mau beri apa kan gitu. Allah juga tahu. Yang maksud di sini kan punya harta, pakhil, pelit nggak mau beri, kayak gitu. Kalau kita miskin, fakir, ya Allah maklumi lah nggak memberi. Yang ketiga, orang yang tidak akan masuk surga kata Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini An-Nasai ini walamannanun, pengungkit sedekah. Sedekahnya senangnya diungkit-ungkit. Ini sedekah ini jelas ini ya. Arahnya ke sedekah. Sudahlah kalau kita sudah bersedekah, biar saja Allah yang tahu, Allah yang nilai. Coba belajar seperti itu. Kalau nggak dilatih berat. Ikhlas, omongan bisa gampang ngomong. Tapi praktiknya berat, tapi harus dilatih dan dilatih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.